ada yang sudah dikubur. Jadi ada data, saya punya data resminya ya. Ini sebetulnya sudah nyebar sih di media-media luar ya, cuma di Indonesia emang ini hampir nggak terjamah gitu ya. Mereka ini, Zionis Israel ini, mereka menggali puluhan kuburan-kuburan para syuhada, baik di rumah sakit Ashifa atau bahkan di rumah sakit Indonesia, dan mereka gali dan mereka bawa jasad syuhada itu, mereka bawa ke tempat mereka, ke Israel, untuk mereka preteli organ-organ tubuhnya, ginjalnya, jantungnya, korneanya. Untuk apa? Trafficking. Ini organ trafficking ini. Ini kan kejam banget dan ini nggak terdeteksi oleh kita, nggak di blow up. Maka saya sampaikan di sini teman-teman. Untuk apa? Agar kita sadar. Memang ini kekejaman ini harus dihentikan. Pemerintah Indonesia, kayak dong, lebih dibuka lagi matanya dong. Jangan berhenti hanya menyuarakan di panggung-panggung internasional. Ini kedubes Amerika ini harus diusir dari Indonesia nih. Kedubes Indonesia sama Amerika, kedubes Inggris, kedubes Prancis. Mereka ini kan para promotor genosida di Gaza itu. Bayangkan coba. Dan bukan cuma organ-organ vital yang dicuri, tapi apa? Kulit. Jadi banyak kulit-kulit para syuhada ini ya dikupas gitu kan, dan dicuri oleh mereka. Itulah kenapa Israel ini adalah negara dengan bank kulit terbesar di dunia. Ya, data yang saya dapat itu ada sekitar 17 meter persegi. Itu kulit manusia yang aktif yang sekarang ada di bank kulitnya di Israel. Untuk apa? Ya untuk kalau misalnya ada yang mau operasi kulit berapa sentimeter, ada luka-luka yang perlu ditutup, mereka punya semua. Kulit-kulit siapa itu yang mereka punya itu? Kulit orang Palestina. Dari sejak 1996, sampai hari ini, itu kerjaan mereka, teman-teman. Jadi mereka membunuh warga sipil, mencuri jasad-jasadnya, kemudian mereka ambil organnya dan dikembalikan lagi. Nah, ini sudah banyak penelitian oleh lembaga-lembaga HAM terkait ini. Dan ini juga yang diungkap oleh Kementerian Agama di Palestina, di Gaza terutama. Nggak habis pikir saya gitu loh. Jadi memang orang Israel ini DNA emang DNA pencuri, DNA-nya itu loh. Tidak hanya mencuri tanah warga Palestina, mereka juga mengusir warganya, terus mereka mencuri rumah-rumah warga yang ditinggalkan. Kalau di rumah-rumah warga itu ada harta, dicuri juga hartanya. Tentara-tentara Zionis yang masuk ke Gaza hari ini, teman-teman, yang sempat masuk dan menguasai beberapa titik di Gaza, itu mereka mencuri barang-barang berharga yang ada di rumah-rumah warga Gaza itu. Nggak hanya itu, mereka juga mencuri seorang anak perempuan, anak bayi perempuan. Mereka curi, mereka bawa ke Israel tuh. Alasannya apa? Ini adalah sebuah tindakan yang heroik. Ini menunjukkan sikap mulia tentara Israel yang menyelamatkan anak bayi dari sebuah rumah di Palestina, di Gaza. Itu yang dinarasikan oleh Barat, seolah-olah ini adalah tindakan mulia oleh tentara Israel. Tapi yang tidak dibahas adalah bahwa anak bayi perempuan yang diculik ini itu dibawa oleh mereka setelah tentara ini membantai keluarga mereka. Jadi setelah ayah dan ibunya dibunuh, dibantai, ya mereka pura-pura berlagak baik hati gitu kan, menyelamatkan anaknya. Ini benar-benar kelakuannya benar-benar nggak bisa dibiarkan ini. Itu sekelumit kisah kelam Zionis yang sekarang terjadi, benar-benar terjadi, dan itu disiarkan secara live. Jadi itu teman-teman, ya informasi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat. Please teman-teman ya, ini untuk kepentingan kita bersama, untuk warga Palestina, agar beritanya kan ini kan sudah semakin turun trafficnya. Antum pasti perhatiin deh, ya media sosial sudah tidak lagi banyak memberitakan Palestina gitu loh. Kalau kita juga redup, kalau kita juga ya, tiarap, ya, maka siapa yang akan memberitakan ini? Maka dari itu ayo, habis nonton ini teman-teman langsung share video-videonya, langsung habis nonton ini kalian langsung share konten ini, jaga semangat agar pemberitaan Palestina terus di permukaan. Teman-teman yang biasa motong-motong video, potong aja video-video ini nggak apa, jadi bukan beberapa part ya, taruh di TikTok, di Facebook, di Instagram, silakan. Yang penting kita bersama-sama menjaga agar
dengan seadanya, dengan yang kita miliki ini, kita bisa terus menjaga agar traffic Palestina tetap trending. Ya teman-teman, demikian untuk berita tentang pencapaian para pejuang Gaza. Insya Allah besok akan saya bikin konten lagi. Saya berusaha 1 hari 2 konten, ya, pagi dan malam. Semoga ya Allah kuatkan kita, dan Allah kuatkan juga nih editor kita nih ya, untuk bisa berjuang. Sekali lagi teman-teman, kuncinya kita jangan memberikan yang sisa untuk Palestina, jangan memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis, ya, karena proses perjuangan pembebasan Baitul Maqdis bukanlah misi sampingan, bukan, tapi kita harus memberikan yang terbaik, pikiran kita, tenaga kita, energi kita, harta kita yang terbaik untuk Baitul Maqdis, karena itu adalah misi terbesar kita hari ini. Teman-teman, saya juga mau bacain ini, kalau ada antum ada yang berminat hadir dalam kajian-kajian saya selama di Jawa Tengah ini. Jadi untuk Jogja hari Jumat 5 Januari kita ada subuh, kajian subuh di Ponpes Bina Umat Yogyakarta. Kemudian duhanya di MA Miftahul Jannah Sleman. Jumatnya kita Jumatan di Masjid Kauman Yogyakarta. Nah, ntar hari Ahadnya tanggal 7 Januari insya Allah kajian subuhnya di Masjid Al-Ikhlas Sabrang Kulon Matesih FUIM. Terus duhanya di Masjid Baitur Rahman Sukoharjo. Zuhurnya di Masjid Muhammadiyah Cawas Klaten. Isyanya di Masjid Al-Wafa Pilang Masaran. Ya, itu teman-teman, bagi kalian yang ada di sekitar Jawa Tengah, ya, di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya, bisa gabung, kita bertemu untuk kita bertukar informasi insyaallah taala. Baik, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.